Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk melanjutkan modul yang ketiga dari tadi, yaitu model viral, kami akan lanjut ke model yang keempat, yaitu model RAD atau Rapid Application Development. Rapid Application Development atau RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik struktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Dari definisi konsep RAD ini dapat dilihat bahwa pengembangan aplikasi ini dengan menggunakan metode RAD ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Tahapan pengembangan RAD. Ada 3 fase dalam RAD, yaitu yang pertama adalah requirement planning. Dalam tahap ini diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan-batasan sistem, kendala dan juga alternatif pemecahan masalah. Analisis digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dan juga mengetahui aktivitas apa saja yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian lanjut ke desain workshop, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Kemudian lanjut ke implementation atau tahap terakhir. Setelah desain workshop dilakukan, selanjutnya sistem diimplementasikan atau coding ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin, yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Tahap implementasi sistem merupakan tahap menetapkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Kelebihan dan kekurangan menggunakan model RAD. Yang pertama, kelebihan dari RAD antara lain yaitu memilih sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang proses pengembangan sendiri. Proses pengiriman menjadi lebih mudah, dan hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. Yang ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototyping, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Kemudian lebih fleksibel karena pengembangan dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Selanjutnya, mampu memindahkan kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan atau case tools. Mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas. Yang terakhir yaitu tampilan yang lebih standar dan nyaman dengan bantuan software pendukung. Kekurangan dari RAD adalah antara lain yaitu dengan melakukan pemilihan belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software, hardware. Yang ketiga, kesulitan untuk melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Kurang efisien karena apabila melakukan pengujian yang menggunakan tangan bisa lebih efisien. Ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengujian. Lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Fasilitas banyak dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Sistem sulit diaplikasikan ke tempat lain. Dan terakhir, fasilitas tidak perlu terkadang harus diciptakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi, sehingga hal ini membuat biaya semakin meningkat. Implementasi RAD. Salah satu implementasi metode Rapid Application Development yang ini pada website ServiceGuide, Waterfall South Sumatra. Penulis menjelaskan bahwa potensi objek wisata air terjun di seluruh provinsi Indonesia belum digali secara optimal. Begitu juga dengan promosi belum banyak dilakukan, apalagi menggunakan media online atau digital, dikarenakan belum adanya website khusus promosi yang lengkap tentang objek wisata air terjun yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Maka perlu melakukan implementasi metode Rapid Application Development pada website ServiceGuide, Waterfall South Sumatra. Metode pembuatan aplikasi ini menggunakan metode perancangan sistem Rapid Application Development atau RAD yang dimulai dengan tahapan requirement planning
sistem design dan implementation. Berikut fase-fase RAT, yang dimana perencanaan persyarat-syarat, menginvasi tujuan dari syarat dan syarat informasi, kemudian masuk ke workshop design RAT, bekerja dengan pengguna untuk merancang sistem dan membangun sistem. Masuk tahap ketiga, itu implementation, mengenalkan sistem baru. RAT memiliki beberapa fase, yaitu 1. Business modeling dan atau business model, 2. Data modeling atau data model, 3. Proses modeling atau proses pemodelan, 4. Application generation atau generasi application, 5. Testing dan turnover. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu mungkin bisa saya sampaikan dari model RAT atau Rapid Application Development. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.